Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas besar kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Business Intelligence, yaitu berupa hasil pengujian melalui perbandingan dua tools BI yang berbeda. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami salah satu kelompok mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Widyatama, Fakultas Teknik Prodi Informatika Reguler B2 kelas A, yang beranggotakan 1. Syita Luginawati, 2. Nur Hadi, dan 3. ada Ahmad Hamzah. Pada tugas akhir ini, kami mengambil tools Tableau dan Microsoft Power BI sebagai bahan perbandingan. Kami juga akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan untuk setiap tools-nya. Pada perbandingan ini, ada 3 poin utama yang akan ditampilkan. Yang pertama, kami akan memperlihatkan tampilan dari masing-masing tools secara visual. Yang kedua, kami akan mulai dengan pengambilan data yang untuk selanjutnya kami akan olah. Dan yang terakhir, kami akan memperlihatkan visualisasi data yang telah dihasilkan dari data yang sebelumnya telah diambil. Yang pertama, Tableau. Kami akan menjelaskan mulai dari Tableau Tools. Nama saya Nur Hadi. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengoperasian Tableau. Tampilan awal dari Tableau adalah seperti ini. Kita lihat di sisi sebelah kiri ada menu untuk connection. Di sini kita dapat mengambil data dari Microsoft Excel, text file, JSON, Microsoft Access, PDF, atau yang lainnya. Tableau juga bisa menggunakan data dari server seperti MySQL, Microsoft SQL Server, ataupun Oracle. Saat ini kita akan coba untuk membuat atau mengoperasi dan mengolah data dari Microsoft Excel. Kita klik Microsoft Excel, kemudian kita cari file yang akan kita olah. Di sini saya akan mengolah data Amazing Mart Europe. Nah, di sini nampak dari file Amazing Mart Europe itu ada beberapa sheet, yaitu ada 3 sheet tepatnya, ada list of order, order breakdown, dan juga sales target. Tombol ini untuk kita melihat data. Data yang dapat dilihat diantaranya adalah ada apa saja variabel yang terdapat pada sheet tersebut dan juga jumlah row. Kita bisa memasukkannya dengan drag sheet ke table sini, kemudian akan muncul apa saja variabel yang tersedia. Kemudian Tableau juga bisa menggunakan join data. Caranya adalah dengan drag and drop sheet yang lain. Nah, Tableau akan otomatis mengedit relationship-nya. Jadi dia akan mencari mana variabel yang saling berkaitan. Di sini dari list of order ada order ID, di order breakdown juga ada order ID. Sudah selesai. Kemudian kita bisa melihatnya di sheet sini. Dapat dilihat dari list of order ada hierarki. Di sini ada country, state, juga city. Di sini terdapat beberapa ya. Ada kategorikal. Yang measure di sini adalah numerical, sedangkan yang di atas ini adalah tipe data kategorikal. Ini ada color, fungsinya untuk membuat datanya menjadi berwarna agar kita lebih mudah mencernanya. Contohnya kita akan coba tarik data mengenai country. Kita coba tarik ke sini.
Nah, akan muncul negara-negara dari data yang ada, dari data yang sebelumnya dari Amazing Mart Europe, data penjualan di beberapa negara Eropa. Jika kita tarik lagi step, maka datanya akan bertambah. Untuk menggesernya, kita bisa menggunakan pen, kemudian bisa di zoom in. Nah, ini bisa nampak dari negara Prancis, state-nya atau provinsi Alsace-Champagne, di United Kingdom ini provinsinya England atau negara bagian England. Kemudian data apa yang akan kita lihat? Oke, selanjutnya kita coba untuk tarik order date ke dalam filter. Ini bertujuan supaya kita dapat memfilter tanggal ataupun tahun yang ada pada database kita. Ini kita langsung oke saja. Kemudian dipilih year, pilih all. Untuk lebih memudahkan kita coba show filter. Nah, dari sini kita dapat melihat data-data yang ada dari 2011 sampai dengan 2014. Misalkan kita ingin melihat data di 2011, maka akan tampil data-data tahun 2011 di berbagai state, di berbagai negara di Eropa. Nah, ini 2012 dan juga 2011. Kemudian 2013 terlihat datanya bertambah. 2014 semakin bertambah lagi. Jadi dengan filter ini kita lebih mudah dalam memfilter atau mencari data dan mengurutkannya berdasarkan tahun. Kemudian kita coba memasukkan sales untuk mengetahui berapa penjualan dari Amazing Mart Europe ini. Dapat dilihat dari sini masuk ke size. Di United Kingdom ini adalah penjualan yang paling besar. Sedangkan di negara-negara lain atau state lain ini kecil-kecil, ini berarti penjualannya juga sedikit. Dan kita coba tarik lagi profit ke color. Ini supaya kita tahu mengenai keuntungan dari penjualan di tiap-tiap state atau negara bagian di Eropa. Jadi semakin warnanya biru tua itu profitnya semakin besar. Misalkan ini di United Kingdom, State England, profitnya 79.069 dari penjualan 378.984. Jadi jika warnanya semakin biru tua itu profitnya semakin besar, sedangkan jika warnanya oranye maka itu profitnya kecil. Kita ambil contoh, lihat di negara Prancis. Ini di kota Saint-Denis, negara Prancis. Profitnya minus 912, berarti dia merugi. Nah, kemudian kita akan coba cek, membuat calculated fields untuk membandingkan mengenai profit dan juga penjualan, apakah itu sebanding dan membuatnya lebih fair. Caranya adalah dengan klik kanan di measure, kemudian create calculated field, kita buat profit margin. Sum profit. Jadi total keuntungan dibagi
total penjualan. Oke, nah di sini terbuat langsung ada muncul profit margin. Kita coba tarik lagi ke color. Nah, kita bisa lihat sebenarnya yang paling untung itu siapa, yang profit marginnya lebih besar. Kita lihat di sini London dengan penjualan 69.000, profit marginnya sekitar 20%. Selanjutnya kita coba lihat di kota Utrecht, negara Belanda. Total penjualannya 6.006, profit marginnya rugi 6%. Begitu pula di Nieuwegein, masih di Belanda, penjualannya 3.000, profit marginnya minus 4%. Jadi dapat kita lihat di sini ada beberapa kota yang penjualannya besar seperti di England, kemudian di Jerman, tepatnya di kota Hamburg, penjualan 23.000, profit marginnya 24%. Kemudian di Berlin, penjualan 52.000, profit marginnya 11%. Jadi, dari visualisasi data yang ada di dashboard ini, menandakan bahwa tingginya penjualan belum tentu berbanding lurus dengan profit margin yang besar. Karena bisa kita lihat di Hamburg, penjualan 23.574, namun mendapatkan keuntungan 24%, sedangkan di Berlin, penjualan 52.555, namun profit marginnya hanya 11%. Sekian visualisasi data dashboard mengenai penjualan di Amazing Mart Europe. Kita lanjut beralih ke tools kedua, yaitu Microsoft Power BI. Kami akan jelaskan mengenai Microsoft Power BI. Ya, ini adalah tampilan dari Microsoft Power BI. Ini adalah tampilan awal ketika Power BI dijalankan. Ini adalah recent source yang sebelumnya pernah dibuka. Dan berikut adalah tampilan ketika window pop-up tadi di close. Di sini adalah untuk mengambil source-nya, bisa dari Excel, SQL Server, atau Paste dari yang lainnya, atau bisa juga dari sini, atau bisa dari sini juga. Nah, berikut adalah cara untuk mendapatkan source-nya. Ada terdapat pada daftar tersebut, bisa berupa file, database, Power Platform, Azure, online service, atau lainnya. Di sini saya akan mengload data source dari Excel. Ini misalnya saya ambil yang supply kantor. Nah, ini adalah Excel yang tadi di load atau dipilih, dan ini ada bentuk sheetnya. Misalnya di klik dan terdapat preview dari si sheet tersebut. Di checklist lalu di load. Dan ini adalah tampilan sesudah data tersebut di load. Sama seperti pada Tableau, terdapat seperti sheet, namun di sini disebutkannya page. Dan untuk data yang tadi di load ada pada bagian field. Berikut adalah kolom-kolom yang terdapat pada sheet office supplies. Dan ini adalah bagian visualisasi untuk seperti chart-chartnya. Nah, di sini misalnya mau menampilkan visualisasi dari data. Misalnya kita bisa coba draft item.
dan ini akan berubah menjadi table ya. Misalnya ukuran informatif bisa ditambahkan unitnya, dan ini adalah hasil dari summary dari item dan jumlah unitnya. Untuk menghapusnya bisa di sini. Nah, misalnya kita ingin memvisualisasikan dalam bentuk chart, bisa dari sini misalnya. Double klik. Ini adalah tampilan kosongnya, dan misal jika ingin menampilkan datanya, drag dari field ke chart kosong tadi, lalu unitnya. Nah, ini adalah bentuk chart dari unit per item. Pada Power BI pun bisa menambahkan chartnya lagi agar makin informatif. Misalnya di sini double klik seperti biasa, chart kosong, lalu misalnya tambahkan region, lalu per unitnya boleh. Nah, ini adalah bentuk pie chart dari unit by region. Misalnya ingin menambahkan yang lainnya seperti line chart, misalnya item dan unit price. Bisa seperti ini. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa tools Tableau mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Visualisasi data yang powerful dan mudah dipahami. 2. Mudah dalam menggunakan join table. 3. Tampilan yang user-friendly. 4. Dapat memproses data dengan skala besar atau banyak sumber data. Dan yang kelima, mendukung berbagai macam data source. Poin 5 ini juga masih berkesinambungan dengan poin nomor 4. Namun, tidak kalah dengan Tableau, Microsoft Power BI juga mempunyai kelebihan. Di antaranya, kemudahan terintegrasi dengan Microsoft Excel, support dengan Cloud Data Warehouse, kemudian pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat, kemudian memudahkan pengontrolan data real-time dalam satu layar, dan affordable untuk dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Dan juga masih banyak lagi. Dari kelebihan masing-masing ini pula, kita dapat memilih sesuai kebutuhan dan menyesuaikan penggunaan tools itu sendiri. So, choose the tools based on your needs. Sekian yang dapat kami sampaikan. Thanks for your attention. See you.